Yang diberitahukan kepada kita hanya ada lima kitab. Diberitahukan kepada kita namanya maksudnya. Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga adalah Taurat. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Injil. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Adapun Suhuf Musa, maka para ulama berselisih pendapat apakah dia kitab tersendiri atau dia adalah nama lain dari At-Taurah. Maka sebagian ulama mengatakan Suhuf Musa, ya, seperti dalam firman Allah, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa adalah nama lain dari At-Taurah. Dan Al-Quranul Karim telah telah menghapus seluruh hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Menghapuskan hukum-hukum yang ada di dalam Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Maka tidak tersisa sekarang kitab yang diamalkan kecuali apa? Kecuali Al-Quranul Karim. Disifati oleh Allah dalam Al-Quran sebagai muhaimin. Dialah yang menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang menjadi penentu benar atau tidaknya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan kajian dari Ustadz Abdullah Rai, yaitu seorang ustadz yang dikenal aktif menyampaikan kajian akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian beliau banyak membahas dasar-dasar keimanan yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Dalam video ini, Ustadz Abu Rai membahas salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan di video ini, saya akan meringkas video tersebut. Dalam kajian tersebut, Ustadz Abu Rai menjelaskan beberapa poin penting yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah iman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang kedua adalah yang dimaksud iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan kitab-kitab sebagai wahyu kepada para rasulnya. Dan di antara kitab-kitab yang wajib diimani adalah yang disebutkan dari Ustaz Abdul Rahman adalah yang pertama adalah Suhuf Ibrahim. Yang kedua ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Setelah itu ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz Abu Hurairah juga ngomong kalau kalau kita menganggap ada suhuf Musa berarti ada enam kitab. Cuman ketika kita tidak mempercayai pendapat bahwasannya suhuf Musa itu ada atau gabung dengan Taurat, maka kitab yang wajib kita imani ada 5, yaitu yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga yaitu adalah di antara kitab-kitab yang wajib kita imani yaitu adalah kitab yang bernama Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu yang ketiga ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, poin selanjutnya adalah Al-Quran adalah kitab terakhir yang paling sempurna dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Satu, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini berasal dari Allah, namun tidak lagi dijadikan pedoman hidup atau pedoman hukum bagi umat muslim di era sekarang, karena syariatnya telah dihapus oleh Al-Quran. Dan yang terakhir adalah beriman kepada kitab Allah tidak cukup hanya mengetahui,
tetapi harus membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di sini ada dalil yang saya ringkas juga dari kajian tersebut, yaitu yang pertama adalah dalil dari surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dalil yang kedua yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini menegaskan bahwa iman kepada kitab Allah adalah bagian dari keimanan yang benar. Itu ada dalil yang ketiga di surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ayat ini menjadi peringatan bahwa iman kepada kitab Allah tidak boleh diragukan sedikit pun. Setelah itu di kajian Ustadz Abdullah Roy juga ada pertanyaan terkait pertanyaan akidah yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi para penonton sekalian, yaitu pertanyaan adalah mengapa Al-Quran dijadikan satu-satunya pedoman hidup umat Islam saat ini? Ya, jawabannya adalah karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat sempurna dan menjadi pembenar kitab-kitab sebelumnya, dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Serta Al-Quran juga telah menghapus hukum-hukum dari kitab sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada pertanyaan, di sini ada pertanyaan yaitu apakah beriman kepada kitab Allah cukup dengan meyakini saja? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, tidak, yaitu beriman kepada kitab Allah harus dibuktikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya sebutkan tadi adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di sini, oke. Mungkin dari kajian ini dapat disebutkan bahwa iman kepada kitab Allah merupakan bagian penting dari akidah Islam. Seorang muslim wajib meyakini seluruh kitab yang diturunkan Allah. Namun hanya Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup bagi kaum muslimin saat ini dan hingga akhir kelak. Keimanan tersebut harus dibuktikan dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. I do apologize if there's any mistake. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.